Tahukah kamu, buku kedokteran yang dipakai dokter Eropa selama 600 tahun, ternyata ditulis oleh seorang pemuda muslim saat ia hidup dalam pelarian? Inilah kisah Ibnu Sina jenius yang ilmunya melampaui zamannya. Kisah hidup Ibnu Sina sang jenius yang mengubah dunia kedokteran. Bayangkan, seorang anak kecil di sebuah desa sederhana, yang kelak namanya akan disebut-sebut di Universitas Eropa selama ratusan tahun. Anak itu bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Avicenna, wilayah Persia kuno. Ayahnya seorang pejabat yang mencintai ilmu, dan Ibnu Sina tumbuh di rumah yang penuh diskusi dan buku. Kejeniusannya mulai terlihat sangat dini. Di usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah menghafal Al-Quran dan menguasai sastra Arab. Saat anak-anak seusianya masih bermain, ia justru tenggelam dalam logika, matematika, dan filsafat. Ketika beranjak remaja, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran. Ia sendiri pernah berkata bahwa kedokteran adalah ilmu yang paling mudah baginya. Bukan karena ia meremehkan, tapi karena daya analisanya begitu tajam. Di usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi dokter. Dan bukan dokter biasa, ia mulai menangani pasien-pasien yang bahkan tak mampu disembuhkan tabib lain. Suatu hari, penguasa Bukhara jatuh sakit parah, banyak tabib gagal menyembuhkannya. Ibnu Sina yang saat itu masih sangat muda dipanggil. Dengan pengamatan yang teliti dan metode yang cermat, ia berhasil menyembuhkan sang raja. Sebagai balas jasa, Ibnu Sina diberi akses ke perpustakaan kerajaan, salah satu perpustakaan terbesar dan terkaya pada masanya. Di sanalah ia membaca siang dan malam, menguasai hampir seluruh ilmu yang tersedia di zamannya. Namun hidup Ibnu Sina tidak selalu tenang. Gejolak politik membuatnya terus berpindah-pindah kota. Kadang ia menjadi tabib istana, kadang menjadi penasihat, bahkan pernah hidup dalam persembunyian. Anehnya, justru dalam kondisi sulit itulah karya-karya terbesarnya lahir. Di sela pelarian, tekanan, dan penyakit, Ibnu Sina menulis sebuah kitab monumental, Al-Kanun fi Al-Tib atau Canon of Medicine. Kitab ini bukan sekadar buku medis, melainkan ensiklopedia lengkap tentang tubuh manusia, penyakit, obat-obatan, dan etika kedokteran. Selama lebih dari 600 tahun, kitab ini menjadi rujukan utama dunia kedokteran, bahkan di universitas-universitas Eropa. Ibnu Sina tidak hanya membahas tubuh, tapi juga jiwa manusia. Ia menulis tentang depresi, kecemasan, dan hubungan antara pikiran dan kesehatan fisik. Sesuatu yang baru diakui ilmu modern. Berabad-abad kemudian, di akhir hidupnya, Ibnu Sina jatuh sakit. Ironisnya, sang tabib besar tak mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ia wafat pada tahun 1037 meter dalam usia 57 tahun dan dimakamkan secara muslim, namun jasadnya mungkin terkubur, sementara ilmunya hidup abadi. Hari ini, dunia mengenalnya dengan nama Avicenna. Namanya diabadikan dalam buku, patung, universitas, dan sejarah ilmu pengetahuan dunia. Ibnu Sina mengajarkan kita satu hal penting, bahwa ilmu, ketika dikejar dengan keikhlasan dan ketekunan, mampu melampaui zaman dan peradaban.